Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Auli tauqiti atau keterangan waktu. Sama seperti halnya fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, Aqimis shalah, aqimi dirikanlah, as-sholata akan sholat, biduluki syamsi saat bergesernya matahari. Maksudnya zuhur ya. Zuhur kan setelah waktu istiwa matahari bergeser atau tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Ai maksudnya usjudu, maknanya adalah sujudlah kalian lillahi kepada Allah. Sujudlah kalian untuk Allah. Waqta khalqihi, pada waktunya penciptaannya Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wal qaulu, dan adapun pendapat al-awalu yang pertama itu azharu lebih kuat. Wa inna syaraful ilmi, dan hanya saja kemuliaan ilmu ala sighatil fi'li, pada makna atau wazan ya, sighah fi'il, min babi hasuna, dari bab hasuna, hasuna yahsunu. Syarufa berarti tadi wa in nama syarufa, bukan wa in nama syarafa. Ya, bisa juga dibikin masdar wa in nama syarful ilmi boleh, atau syarufal ilmi ya. Karena itu ini diambil dari wazan hasuna, hasuna yahsunu. Au ala sighatil masdari, atau dari sighat masdar. Nah, sighat masdar berarti tadi syarful ilmi, atau dari wazan hasuna syarufal ilmi boleh. Ala anahu, bahwa sesungguhnya itu mubtadaan jadi mubtada, wa madan adapun lafadz ba'dahu sesudahnya itu khobarun khobar, yakni maksudnya yakni yaitu sama aja. Masoro, tidaklah menjadi, ma di sini ma nafi ya, bukan ma sesuatu tapi ma tidak. Masoro, tidaklah menjadi apa al ilmu, ilmu itu asyrafa mulia, wa afdala, dan afdol atau utama, illa kecuali dikaunihi, karena keberadaannya, maksudnya keberadaan ilmu itu wasilatan, bisa jadi wasilah, jadi perantara, ila taqwa, menuju pada ketakwaan. Jadi ilmu itu ya gak bakal bisa jadi mulia, gak bakal bisa jadi afdol kalau ilmu yang kita punya sendiri gak jadi wasilah sebagai ketakwaan gitu. Gak bisa menjadi perantara menuju takwa pada Allah gitu. Justru mulianya ilmu, afdolnya ilmu itu bisa dilihat dari derajat ketakwaan kita. Idealnya ketika orang makin berilmu, maka seharusnya gitu ya, dia harus lebih bertakwa. Artinya ketika ada orang dia makin nambah ilmunya kok ketakwaannya kagak tambah-tambah, ya pancet aja, tetap aja, maka sebetulnya ilmu itu nggak jadi mulia. Ya betapa banyak, mungkin teman-teman paham lah
di daerah kita misalnya, atau mungkin orang tua kita sendiri, atau tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, udah banyak yang belajar ya. Karena sekarang majelis taklim banyak, hampir setiap musola masjid ada majelis taklimnya, ada pengajiannya. Dari yang zikiran, yasinan, bahkan ngaji fikih, ngaji tauhid. Tapi ketakwaannya nggak berubah, begitu-gitu aja gitu. Sholatnya ya begitu-gitu aja, nggak berkesan, nggak memiliki kualitas. Nah makanya wajar ketika sholatnya nggak ada kesan, ya, ketakwaannya tidak memuncak, tidak naik, ya akhirnya kita sendiri, ya mohon maaf walaupun nggak bagus, ya itu memandang mereka-mereka ya rendah, biasa aja. Karena ilmunya itu nggak membuat ketakwaannya nambah. Kalau seandainya dia punya ilmu banyak, lalu kemudian bertambah ketakwaannya, harusnya gampangnya kita bakal hormat sama mereka gitu. Kita bakal sungkan sama mereka, kita bakal khidmat sama mereka. Tapi berhubung mereka cuman tahu ilmu doang, bahasa kasarnya kagak diamalin, ya, kagak dipraktekin dalam ibadahnya, ya akhirnya begitu-gitu aja udah. Nah itu yang disebut oleh Allah sebetulnya ketika orang berilmu maka bertambah derajatnya. Di antara orang yang ditambah derajatnya bukan cuma orang beriman, ya, bukan amanu, tapi waladina utul ilma darajat, yaitu ketika Allah memberikan orang tersebut juga sebuah ilmu yang kemudian dia praktekin. Sering orang tuh nanya juga sama saya, ya teman-teman saya gitu ya, teman-teman buruk juga suka nanya, kok gue di keluarga gue gitu atau di masyarakat gue kok gue gak dihormatin ya, padahal gue anak pondok gitu, gue anak pesantren. Sebetulnya gampang kalau pengen tahu gitu, ya lihat aja ilmu kita berhasil nggak membuat ketakwaan kita bertambah, ilmu kita berhasil nggak menjadi wasilah, menjadi perantara kita semakin dekat sama Allah. Kalau ilmu itu cuman sekedar hiasan doang, ya nggak buat kita bertambah takwa pada Allah, bahkan nauzubillah ilmu itu membuat kita makin sombong, berarti kita makin jauh sama Allah, ya nggak ada efek secara sosial maupun secara keagamaan gitu. Jadi idealnya sebetulnya makin bertambah ilmu kita, harusnya ketakwaan kita makin naik. Dulu waktu kita belum banyak belajar, mungkin kita cuma sholat 5 waktu, itu pun kadang bolong-bolong. Nah setelah kita belajar, harusnya sholat 5 waktunya gak pernah putus, gak pernah lagi bolong lagi gitu. Bahkan ditambahin tuh sama sholat tahajud, sama sholat witir, ya kalau pagi duha. Nah itu berarti ilmu yang kita pelajari berhasil menjadi wasilah, menjadi perantara. Nah itu yang disebut al ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat orang yang mengamalkannya. Dan itulah yang akan nerangin kita di kuburan gitu, yang bermanfaat di akhirat. Jadi bukan cuma sekedar ilmu doang. Bagus punya ilmu doang, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah ketika ilmu yang kita pelajari berhasil kita praktekkan gitu. Ismul ittiqai, isim masdarnya lafaz ittiqa. Minal wiqayati, dari lafaz wiqayah. Wahia, adapun ia, maksudnya yaitu yang dimaksud takwa apa sih? Paratusianati, ya sangat menjaga, sangat menjaga. Wa fi urfi syar'i, dan adapun atau sedangkan dalam istilah syarak atau dalam pengetahuan syarak syariat ya, itu ibaratun ungkapan an kamali tawaki, dari kesempurnaannya penjagaan atau sempurnanya menjaga, amma dari apa-apa, ya buruhu yang membahayakan, fil akhirati pada urusan akhirat. Kalau secara bahasa ya maksudnya takwa di sini yaitu ya menjaga aja, sangat-sangat menjaga. Tapi kalau dari takrifnya syarak, pengertian syarak, yaitu ungkapan untuk penjagaan dari berbagai hal yang bisa membahayakan
ya, membahayakan diri kita pada urusan akhirat. Itu namanya takwa. Wa an Umar bin Abdul Aziz, dan dari riwayat Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah ya, annahu, bahwa sesungguhnya takwa itu tarkuma, meninggalkan sesuatu, aroma, yang mengharamkan, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa ada ama, dan melakukan sesuatu, parodo, yang memfardukannya, maksudnya Allah yang memfardukan. Kalau menurut Umar bin Abdul Aziz, yang namanya takwa ya menjauhi haram-haramnya perbuatan yang Allah haramkan dan melakukan segala hal yang diwajibkan atau difardukan oleh Allah. Wa an ba'dil ulama'i, dan adapun menurut sebagian ulama, al-muttaqi, adapun orang yang bertakwa, aslinya al-muttaqiyu ya, u-nya dibuang karena berat. Itu man, orang, yatruku, yang meninggalkan, ma, akan sesuatu atau apa-apa, la ba'sa, yang tidak apa-apa, maksudnya tidak ada efek apa-apa, bihi, dengannya, jadron, karena khawatir atau takut, minal wuku'i, dari terjatuhnya dia, bima, pada perkara, fihi, yang di dalamnya, apa baksun, ya apa-apa, maksudnya boleh. Baksa itu apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Baksun ya boleh, nggak apa-apa. Ini menurut ulama ahli hakikat berarti ini. Kalau menurut ulama yang ahli hakikat ya, takwa itu adalah orang yang dia itu bisa meninggalkan sesuatu yang nggak apa-apa. Maksudnya nggak haram dalam hukum Islam. Beda sama yang tadi pendapat Umar bin Abdul Aziz ya. Kalau menurut ulama hakikat nih, yang nggak apa-apa aja ditinggalin gitu, supaya jangan sampai seseorang itu melakukan yang apa-apa. Bingung nggak maksudnya? Misalnya ya, makan jengkol, nah misalnya gitu ya, makan jengkol mau sholat. Ya, kalau jauh dari waktu sholat nggak apa-apa, tapi kalau makan jengkol, makan sesuatu yang berbau menyengat, ya. Dalam hal ini saya contohin jengkol ya. Kalau dalam fikih itu makan sesuatu yang berbau menyengat seperti bawang, duren, mendekati sholat, itu hukumnya makruh. Nggak sampai haram, nggak. Kita doyan jengkol, misalnya saya doyan jengkol. Kalau bawang agak doyan emang, ketularan istri kan, istri nggak doyan bawang, saya juga nggak doyan bawang. Tapi kalau jengkol lah masih doyan, kalau petek enggak. Nah itu kan nggak haram, nggak, kita makan terus kemudian kita sholat, nggak haram, makruh. Ya, ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa. Nah kalau orang yang takwa, nah ini menurut ulama ahli hakikat ya, yang makruh aja dia nggak jalanin gitu. Kenapa? Karena dia khawatir nanti lama-lama jatuh ke perkara yang haram. Dan memang sering saya sampaikan, orang itu bisa jatuh sampai ke perkara haram, apalagi nauzubillah kufur, itu berawal dari menggampangkan satu hukum. Apapun hukum itu, mau makruh kayak mau sunnah. Maka sering saya sampaikan juga pada teman-teman, hati-hati kalau kita memponis satu hukum ya. Kalau kita emang mengatakan, kita berpendapat bahwa itu makruh, ya udah makruh, usahain tinggalin. Walaupun sesekali mungkin kita melakukan itu. Contoh misalnya kencing berdiri, kan banyak ya perkara-perkara makruh. Tadi itu makan jengkol, makan bawang yang mendekati waktu sholat. Kencing berdiri misalnya gitu, ya itu kan makruh. Walaupun nggak sampai haram, nggak dosa. Kita nggak dosa gara-gara kencing berdiri. Tapi kemakruhan itu menjaga kita dari sesuatu yang haram. Jadi kalau kita menjaga dari sesuatu yang makruh, insya Allah kita juga terjaga dari perkara yang haram. Tapi kalau kita bermain-main di perkara makruh, apalagi kita punya landasan
punya dalil, kan cuman makruh. Nah itu kesannya meremehkan, maka lama-lama kita kemungkinan besar akan jatuh ke perkara haram. Karena kita punya dalil, cuman makruh. Jadi menggampangkan atau mengentengkan satu hukum. Nah itu bahaya. Atau masalah sunnah lah gitu. Kita ngomong cuman sunnah. Nanti lama-lama kita ninggalin yang wajib. Gitu. Dan sunnah kan lebih banyak lagi ya, qobliyah ba'diyah sunnah. Ya sholat tahajud malam, witir gitu ya. Terus duha. Nah terus kita ngomong, saya nggak sholat tahajud karena cuman sunnah. Saya nggak sholat witir karena cuman sunnah. Nah bahasa cuman itu kemudian akan bikin kita males. Lama-lama bukan cuman sunnah yang kita nggak kerjain, ya. Bukan cuman sunnah yang nggak kita kerjain, tapi juga yang wajib juga bakal kita tinggalin. Nah itu bahaya di situ. Kalau prinsipnya orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, enggak. Jadi jangan sampai perkara yang nggak apa-apa saja dilakuin. Nah itu menurut ulama hakikat ya. Kalau yang apa-apa aja dia nggak lakuin, maka pasti sesuatu yang haram nggak bakal dia lakuin juga. Jadi mindsetnya, cara berpikirnya, nah ini yang beda antara orang muttaqin sama mukmin. Kan sering saya sampaikan ya, ada klasifikasi menurut ulama tuh dari muslim, mukmin, muttaqin, baru nanti muhsin, baru kemudian mukhlis. Kalau muslim ya Islam aja udah. KTP lu apa Islam? Islam. Orang nggak sholat juga selama muslim ya KTP Islam, syahadat Islam udah muslim. Tapi belum tentu mukmin. Nah, mukmin itu orang yang percaya pada Allah, percaya pada syariat Islam. Nah itu namanya mukmin, naik derajatnya. Percaya lagi nanti melakukan sesuatu yang dituntut sama Islam, dituntut sama Allah sama Rasul. Nah itu naik lagi derajat muttaqin. Kurang bagus, dibagusin lagi, namanya muhsin. Kurang ikhlas, belum nyampe tahap ikhlas, diikhlasin. Nah, itu namanya mukhlis. Nah itu ada derajatnya. Nah kita kalau bisa punya prestasi kayak begitu. Jangan dari balik sampai umur 50 sampai kita tua nanti 60, 70 kalau umur panjang ya. Ya status derajat kita muslim aja. Ya gak salah kan, masih bisa mempertahankan Islam, bagus itu. Tapi secara kehidupan berarti kita nggak berprestasi. Itu yang kemarin saya sebut, ibarat apa, keberadaan kita wujudu keadami. Keberadaan kita kayak kagak ada, orang kagak naik, level kita kagak naik. Gampangnya kalau satu ibadah saya contohin gini, misalnya teman-teman zakat ya, kita zakat, ketentuan zakat fitrah beras ya 2,7 kg atau kalau dikonversi ke liter 3,5 liter. Nah kita tuh kalau udah zakat pakai beras itu, ya udah muslim itu, udah mukmin dah. Ya, muslim dapat, mukmin dapat. Muslim karena kita mau niat zakat, mukmin karena yang kita bawa adalah beras 3,5 liter sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan Islam. Tapi belum tentu muttaqin. Belum tentu muttaqin. Kenapa? Karena nanti ada syarat-syarat di mana zakat kita itu sesuai gak dengan beras yang kita makan. Misal kita makan yang 15.000, nah giliran zakat pakai yang 10 ribuan, beras raskin, beras yang misalnya ada kutunya. Nah berarti kita nggak dapat muttaqin, cuma mentok di mukmin doang, gitu. Tapi kalau berasnya bagus, bahkan kita makan cuma yang 10.000 misalnya, kok beras yang kita zakatin beras yang 15.000, yang mahal. Wah itu derajatnya naik tuh, muttaqin, muhsin. Dapat muttaqinnya, dapat juga muhsinnya. Tapi belum sampai ikhlas, belum sampai mukhlis. Kapan sampai mukhlis ya? Kalau kita ikhlas, kita datang ke panitia, kita datang ke mustahik zakat, terus kita zakatin dengan ikhlas. Ikhlas itu ya berarti besok-besok akan diomongin lagi gitu. Kalau masih diomongin berarti belum ikhlas. Wah kok kemarin zakat berhasil lebih bagus dari yang gue makan. Nah itu belum ikhlas namanya. Ya namanya ikhlas itu ya udah setelah melakukan ibadah nggak diungkit-ungkit lagi. Nah itu berarti prestasi tuh. Berarti ibadah yang kita lakukan mencakup semua. Berarti derajat kita naik sampai ke tingkat muhsin ya, bahkan sampai ke derajat mukhlis. Tapi kalau ada orang misalnya makan yang 15.000, sementara zakatnya cuma yang beras 10.000, secara fikih sah, nggak ada masalah secara fikih sah. Yang penting kan beras. Nah, tapi dia nggak dapat muhsin, itu. Tapi dia nggak dapat muttaqin, apalagi
mukhlis agak dapet, karena ketentuannya nggak lebih bagus dari apa yang dia makan. Nah orang yang gampang remehin kayak gitu, kan yang penting zakat, nah deh. Bahasa yang penting, walaupun nggak apa-apa secara syariat ya, selama beras, kecuali dia zakat pakai toge dan lain lagi. Selama pakai beras dan hukum fikihnya nggak masalah, nggak apa-apa, labak sah, nggak apa-apa, ya nggak ada hukum, silahkan, yang penting zakatnya pakai beras. Itu nanti suatu saat dia akan meremehkan yang sunnah, bahkan meremehkan yang wajib. Nanti lama-lama dia akan pelit untuk sedekah. Nanti dia lama-lama akan nggak mau zakat mal. Padahal sedekah itu juga sunnah. Padahal zakat mal itu kalau buat yang punya duit wajib. Itu sampai ke situ efeknya. Kalau menurut ulama hakikat ya. Ya terserah teman-teman mau mandang diri sebagai orang yang apa, nanti kembali ke teman-teman masing-masing. Wa an badihim, dan adapun dari sebagian ulama atau menurut sebagian ulama lain, baina yaday taqwa, di hadapan takwa, baina itu di antara, yada itu tangan, maksudnya bukan di antara tangan takwa, tapi di hadapan takwa. Itu khamsu aqobatin, ada 5 tingkatan. Kalau menurut sebagian ulama sendiri, takwa sendiri ada 5 tingkatan. La yanaluha, yang tidak mendapat, yang gak akan bisa didapat, man orang, siapa man orang, la yujawizuhunna, yang tanpa melewati mereka, yang gak bisa kecuali mereka melewatinya, maksudnya gitu. Apa itharu siddati ala ni'mati, isaru syiddati, yakni ya, pada di situ lebih memilih yang berat, lebih memilih yang berat, ala ni'mati, atas nikmat. Jadi untuk yang pertama, kalau pengen dapat derajat takwa harus pilih yang lebih berat, maksudnya yang agak enak dibandingin yang enak. Wa isaru dhafi, dan memilih yang lemah, alal kuwati, atas yang kuat. Memilih yang lemah daripada yang kuat. Nah ini bisa digambarin macam-macam ya, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Kita berteman sama yang lemah, yang fakir, lebih kita suka daripada berteman sama orang kaya, sama orang yang berlebihan harta. Itu juga tanda ketakwaan. Tapi kalau kita berteman milih-milih, ya yang kaya aja, yang sederajat sama kita aja kita temenin, biar yang kismin kita kagak temenin ya. Ya walaupun secara hubungan sosial nggak ada masalah ya, kan rata-rata orang kismin juga nyusahin ya kan, jadi pantas aja mereka kita tinggalin. Tapi kalau sampai jatuh ke kolbu, jatuh ke hati, itu bahaya. Berarti kita nggak punya peluang naikin derajat takwa. Wa isarud dali, dan yang ketiga memilih yang lebih rendah, alal izzati, atas yang lebih mulia. Lebih rendah, lebih hina, kita senang dibanding yang lebih mulia. Nah itu juga diantara pelajaran yang bisa kita lewatin untuk mendapat ketakwaan. Wa isarul jahdi, dan yang keempat ya, lebih memilih yang susah, ala rohati, atas yang enak dibandingkan yang enak. Wa isarul mauti, dan yang kelima lebih memilih kematian, maksudnya mempertimbangkan bekal mati gitu ya, bukan memilih kematian terus bunuh diri, bukan. Alal hayat, di atas kehidupan, maksudnya dibandingkan harta-harta dunia, dia lebih mementingkan bekal harta-harta akhirat. Berat nih, ini juga kayaknya ulama hakikat nih. Model kayak kita ya gitu-gitu aja udah. Kalau secara ulama syariat soalnya gampang ya, yang dimaksud takwa ya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, udah menjalankan perintah-perintah Allah ya, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu kalau ulama syariat gampang ya. Ini kayaknya pandangan ulama hakikat, karena syarat talim wal muta'alim ini kan ya tujuannya untuk akhlak ya, jadi lebih ke situ.
Wa tahqiqu dan adapun qaul ulama hakikat. Ini ulama hakikat ini. Wa tahqiqu dan adapun qaulnya ulama hakikat, annalit taqwa sesungguhnya bagi takwa itu salah samarotibin, ada 3 tingkatan. Kalau menurut ulama hakikat, ya takwa itu ada 3 tingkatan. Al-ula adapun yang pertama itu at-tawaqi, menghindar, anil adabi dari adab, dari siksa, al-mukhalidi yang kekal atau yang abadi, bitabaro dengan menjauhi, maksud artinya membebaskan diri ya, maksudnya di sini menjauhi, anil kufri dari kekufuran. Pertama ya hindarin dulu dari azab Allah. Cara ngindarin diri kita dari azab Allah, ya jangan melakukan sesuatu yang berindikasi pada kekufuran gitu. Wa alaihi dan atasnya, maksudnya makna atau maksud ini itu qauluhu, firmannya Allah Ta'ala, firman Allah, wa alzamahum kalimat taqwa, wa alzamahum dan Allah mengharuskan kalimat taqwa, akan kalimat takwa. Ini kalau yang ikut sholat Idul Fitri di Baitur Ridwan udah saya bahas di antara tanda-tanda takwa, ya ada kalimat takwa. Wasaniyatu dan adapun yang kedua, derajat yang kedua itu atajannabu, menjauhi atau menghindari, angkulima dari setiap perkara atau dari setiap sesuatu, yu'thamu yang berdosa atau membuat berpotensi berdosa, min fi'lin dari perbuatan, min fi'lin baik berbuat boleh, autarkin atau meninggalkan, pokoknya melakukan dosa ya harus dihindari, dijauhi. Hatta sogoiro sehingga atau sampai dosa-dosa kecil. Sogir di sini maksudnya kecil, tapi maksudnya di sini dosa-dosa ya. Sampai atau sehingga termasuk dosa-dosa kecil. Indah qaumin di sisi kaum, satu kelompok maksudnya gitu. Wahwa adapun maknanya tersebut itu al-muta'arafu, ya, sesuatu yang diteliti atau dilakukan penelitian atau dipahami, boleh juga ta'aruf, sesuatu yang diteliti atau ditelusuri, bitaqwa dengan ketakwaan, bisyar'i pada syariat, maksudnya dipelajari lewat ngaji ya, lewat ilmu fikih, ilmu syariat. Wa huwa adapun dia itu al makna, maknanya biqaulihi ta'ala dengan firmannya Allah Ta'ala, firmannya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nih banyak nih dipakai sama mubalik. Lanjutannya la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Walau anna ahlal qura, walau dan jika anna ahlal qura sesungguhnya satu penduduk atau satu wilayah yang penduduknya itu amanu beriman, wattaqau dan bertakwa. Ditanya ayat fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi. Nanti Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Wasani satu dan adapun yang ketiga, derajat yang ketiga
itu ayat tabarahu, ya sama kayak tadi, membebaskan atau membersihkan diri juga boleh. Membebaskan diri atau membersihkan diri an kulli ma, dari berbagai atau dari setiap sesuatu, yasgulu yang membuat sibuk, sirrahu akan sirnya, maksudnya di sini kolbunya, hatinya. Membebaskan diri atau membersihkan diri dari perkara yang bisa bikin hatinya sibuk. Anil haqi, dari sesuatu yang hak, maksudnya Allah yang al-haq, azza wa jalla. Azza maha tinggi Allah, wa jalla maha luhur, sama. Itu makna menurut ulama hakikat. Lebih ngeri lagi, lebih serem ya. Wa yatabtalu, dan fokus ilaihi, padanya, ya pada Allah, bi kulliyatihi, dengan sifat kuliahnya Allah. Jadi melajarin tentang Allah, tauhid, ya udah fokus sama itu aja, nggak disibukkan dengan urusan dunia. Kolbunya bersih banget, esakan Allah, ya, memuliakan Allah. Wa huwa, adapun yang demikian itu at-taqwa, ya pengertian takwa, al-hakiki, yang hakiki, ya, yang hakikat, al-ma'muru, yang diperintahkan, bihi, dengannya, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini kalau yang laki sering dengar ya pas sholat Jumat ya. Jadi ya takwa tuh begitu. Jadi semuanya nggak ada yang lepas dari Allah, sibuk sama urusan-urusan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Tapi ya sering saya sampaikan, karena udah zaman akhir ya, kadang-kadang jangankan nggak ngaji ya, kadang kita sendiri yang orang ngaji ya, maaf ya, sering lalai sama ya, hal-hal yang berkaitan sama Allah. Jadi lebih senang ya ngurusin dunia. Bukan nggak boleh, bukan ya, saya bolak-balik ngomong kepada teman-teman saja biar nggak gagal paham. Tetap dunia mah wajib dicari ya, supaya kita nggak nyusahin orang, karena nyusahin orang juga dosa ya. Jadi tetap kita harus bisa nyari dunia ya. Jadi kita harus punya duit sendiri buat ibadah kita. Tapi lagi-lagi mentalnya jangan sampai kita diperbudak sama dunia. Mentalnya itu jangan sampai kita disuruh ya, dijomosin sama dunia, nyari duit sampai segitunya lah gitu ya, meninggalkan segala yang diwajibkan sama Allah. Karena dulu pernah saya sampaikan sama teman-teman, jangankan kita ngaji ya misalnya gitu, yang ngaji aja sering kayak gitu, bahkan ustadz aja itu sering ya, mohon maaf ya, gelarnya udah ustadz ya, udah haji lah, udah sepuh lah, tapi masih aja mikirin duit ya, masih mikirin sifat-sifat yang duniawi ya, pengen kawin lagi lah misalnya, macem-macem ya. Bukan nggak boleh, lagi-lagi ini kalau berkaitan sama ketakwaan ya nggak boleh sebetulnya gitu. Makanya saya sendiri sering kalau misalnya ditanya sama jamaah masalah duniawi gitu ya, dagang kayak masalah apa, saya nggak berani jawab ya, kecuali berhubungan sama Islam ya, tata cara syariat, nah itu baru saya sampaikan. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama syariat, misalnya misal Pak Ustadz sekarang ayam mahal, saya usaha apa ya, pecel ayam apa pecel lele, itu bodoh amat urusan lo ya, karena itu udah urusan dunia, ngapain kita ngurusin kayak gitu-gitu. Nah ini kadang-kadang ya maaf kalau orang Jawa bilang kecangkeman ya, lemes mulutnya. Kadang-kadang jangankan kita yang awam, ustadz aja lemes. Wah sampai mah cocoknya dagang pecel lele aja, ayam mahal gitu. Padahal apa hubungannya gitu, biarin aja urusan dia, yang punya nasi dia kan gitu, yang punya beras dia, usaha ya kaki tangan punya dia ya. Untuk hal ini kita nggak usah ngurusin.
Ya itu yang maaf tadi, yang gelarnya ustadz, yang gelarnya haji, yang gelarnya sepuh, yang ibaratnya udah di apa namanya, udah ditakzimin lah sama orang, itu aja masih suka terlena, apa ya, gatel mulutnya gitu, ganjen, apa-apa pengen dikomentarin. Kalau saya pribadi bodo amat, lo mau jualan apa kayak pokoknya halal udah. Ya konstitusi Islam itu yang penting kamu halal, kamu gak nyusahin orang, udah. Gak usah mikir, oh sampean cocoknya dagangnya pecel lele gitu. Oh sampean cocoknya misalnya dagangnya sayur. Nah itu bukan urusan kita. Ya, ya sama sebetulnya sesama muslim juga begitu. Yang perlu kita garisin di situ, ya udah mas pokoknya apa aja yang penting halal, yang penting jangan nyopet, jangan ngerampok gitu. Nah ini kita kadang-kadang lemes ya, kita sendiri kadang-kadang ganjen pengen komentarin. Alladzi yustahaqqu, adapun yang pantas atau yang berhak, bihi dengannya, maksudnya dengan ilmu. Apa al-karamatu, karomah, ya, kemuliaan. Marfu'un dibaca rofa, marfu. Al-karamatu maksudnya annahu, bahwa sesungguhnya lafaz al-karamatu ada rofanya domah ya, itu maf'ulun, jadi maf'ul lima pada lafaz lam yusamma, yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya. Maksudnya orang yang melakukan ilmu ya, orang yang punya ilmu, alimun maksudnya gitu ya, alimunnya dibuang ya. Liqaulihi, dengan ucapannya musonef, yakni lafaz yustahaqqu ya, pantas atau berhak ya boleh. Indallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, atau ya kalau bisa bagi Allah ta'ala aja, kalau diartin di sisi. Cuman usahain kalau kita orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, jangan ngartiin di sisi. Kalau di sisi kesannya menjisimkan Allah, jadi seakan-akan Allah punya samping ya. Jadi usahain kata-kata di sisi atau di hadapan, kalaupun terlontar dari ucapan kita atau mungkin dari ucapan saya sendiri, jangan teman-teman maknai secara harfiah ya, jangan maknai secara teks, karena Allah gak ada hadapan. Allah berarti Allah jisim ya, gak ada sisi kanan kiri, gak ada, maksudnya pada Allah gitu aja ya. Kadang saya sendiri suka kelewatan. Terus indallahi ta'ala, pada Allah ta'ala, wasa'adatu, dan kebahagiaan, al-abadiyatu, yang abadi atau yang kekal. Ma'tufun, yang jadi atof ya. Wasa'adah tadi ya, ada waw atofnya dari al-karomah tadi. Alal karomati, atas lafaz karomah. Karomah wasa'adah, karomah kemuliaan, sa'adah kebahagiaan atau keberuntungan. Wa innama soro, dan hanya sanya jadilah apa al ilmu, ilmu itu wasilah, dan jadi wasilah. Soro itu sama kayak kana ya, tarfaul isma wa tansibul khobar. Soro itu lapat soro, soro yasiru. Kita teman-teman buka lagi, itu sama ya, tarkibnya dia tarfaul isma wa tansibul khobar. Ilmu itu isimnya ya di rofa, khobarnya wasilatan di nasob. Ada nasobnya tuh fathah ya. Wasilatan jadi wasilah. Illa taqwa, kepada takwa. Nah kenapa kok ilmu itu jadi wasilah pada ketakwaan? Li'anal ittiqa'a, karena sesungguhnya pertemuan amma dari perkara naha, yang melarang. Siapa? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Mauqufun, berhenti, atau di sini terdapat, maksudnya berhenti atau terdapat, alal ilmi, pada ilmu, bihi, dengannya. Ilmu itu bisa jadi wasilah ketakwaan ya, karena ada pertemuan antara larangan Allah yang terdapat pada ilmu gitu. Falau lam yakun, maka jika tidak ada makluman ya, pengetahuan ilmu atau mengetahuinya ilmu, kaifa, maka si kaifa ya, kaifa lagi
Kaifa maka bagaimana? Kaifa bukan kaifa ini, kaifah. Kaifah berarti wanita yang selalu merasa cukup. Wih, cukup badannya besar. Kaifa maka bagaimana yataqi menjauhi. Ya, di sini dalam arti bukan takwa ya, tapi menjauhi. Anhu darinya, maksudnya dari perbuatan yang dilarang sama Allah. Wa idza hasala maka hasil at-taqwa taqwa an muharimillahi ta'ala, dari berbagai perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Faza maka anaknya Mas Didit, faza maka ya gembira, bunga, beruntung, boleh terserah mau diartiin apa. Jadi gimana kita mau ngerti yang diharamkan sama Allah gitu loh, kalau kitanya sendiri gak ngerti ilmunya apa-apa yang diharamkan Allah, kan gitu. Makanya ilmu itu kemudian jadi wasilah ketakwaan. Dan sekarang kalau orang gak ngerti khamr itu haram, kan itu ilmu ya. Ketika kita belajar fikih misalnya, atau kita belajar tauhid, kita belajar Quran, disebutin innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun dan seterusnya. Bahwa minum khamr, mabuk, berjudi, mengundi nasib, sedekah untuk berhala dan seterusnya ya. Rijsun itu najis, kotor, gak bagus. Min amali syaiton, termasuk dari pekerjaan setan. Fajtanibu, tinggalkanlah, jauhilah dan seterusnya. Nah itu kan ilmu ya. Gimana kita bisa tahu bahwa khamr itu haram, sedekah untuk berhala itu haram, judi itu haram, kalau kita sendiri nggak punya ilmu. Makanya ilmu itulah yang kemudian mengantarkan kita menuju ketakwaan pada Allah. Jadi sebetulnya kalau pakai teori ini ya, ini bisa kita ambil kesimpulan, kalau andai kata ada orang punya pendapat, gua mah yang penting kan akhlaknya baik, sebetulnya kalau dalam hal ini kurang tepat. Kenapa? Karena akhlak itu justru buah dari ilmu gitu. Kan ada orang yang punya pendapat kayak gitu, saya nggak sholat, saya nggak zakat misalnya, saya nggak puasa, yang penting kan saya baik sama orang, saya nggak bikin masalah. Dalam hal ini, teori ini ya salah, karena berarti dia nggak punya ilmu untuk itu. Padahal akhlak itu buah daripada ilmu. Ya gimana orang ngerti akhlak? Kan gitu. Kalau dia sendiri kagak belajar tentang ilmu akhlak. Makanya dulu pernah saya sampaikan sama teman-teman, kalau masih ingat, jangan sampai kita kalau ada orang dia pakai kerudung terus akhlaknya jelek, kita bandingin sama orang yang nggak pakai kerudung akhlaknya bagus. Kan mohon maaf ya, kadang-kadang kita suka ngebandingin, wah dia apaan pakai kerudung begitu, omongannya gak enak, nyakitin, macam-macam. Sementara kita punya teman misalnya gak pakai kerudung, tuh kayak dia dong, gak pakai kerudung akhlaknya bagus. Salah. Justru dalam hal ini orang yang gak pakai kerudung itu gak punya akhlak dalam hal ini. Kenapa? Ya karena akhlak utama satu pada Allah, dan pasti ada ilmunya gitu. Yang membuat dia gak pakai kerudung, satu bisa jadi dia nggak tahu bahwa ilmunya itu pakai kerudung hukumnya wajib. Atau bisa juga yang kedua, dia tahu ilmunya bahwa kerudung itu wajib, pakai jilbab wajib, nutup aurat wajib, tapi masih dia lakuin, buka aurat. Itu lebih parah lagi dosanya malah. Orang yang belum tahu ilmunya teman-teman, ketika dia melakukan satu dosa, ya dosa tetap, tapi nggak sampai parah gitu dosanya, nggak sampai gede dibandingkan dengan orang yang udah tahu ilmunya. Begitu pula dari segi pahala, orang yang belum tahu ilmunya dia melakukan kebaikan ya berpahala, tapi nggak sebesar orang yang tahu ilmunya dia melakukan satu kebaikan, pahalanya lebih gede. Konsekuensinya begitu. Kalau teman-teman tahu sholat wajib tapi nggak tahu syarat sholat, rukun sholat segala macam, kita laksanain sholat ya dapat pahala. Tapi nggak sebesar ketika teman-teman belajar terus teman-teman tahu syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat. Itu pahalanya jauh lebih gede. Ya sama, ketika kita melakukan maksiat juga begitu. Belum tahu nih, ya dosa sama dosa, tapi dosanya nggak sebesar ketika kita udah tahu bahwa maksiat tersebut yang kita lakukan itu dosa. Udah tahu dosa kok masih dilakuin, itu dosanya parah. Bahkan kalau pakai ilmu tauhid lebih serem lagi, berarti dia nantangin Allah.
Udah tahu kerudung wajib, jilbab, hijab, ya kalau bahasa sekarang hijab lah. Kalau saya mah jilbab lah. Ya, kalau hijab triplek juga hijab. Gitu. Ya, hijab kan yang mau ngalingin. Ya, jilbab, kerudung, ya. Nah kalau itu yang kayak gitu, udah kita tahu. Lah kok masih dilanggar? Ya, yang laki-laki misalnya celana nutupin aurat ya lewatin dengkul. Nah, udah tahu itu wajib. Lah kok masih dijalanin juga? Ya berarti bukan sesuatu yang maaf ya dalam hal tauhid bukan sesuatu yang bagus, malah itu sama aja kayak nantangin Allah. Bidaulati dengan kerajaannya, kerajaan Allah. Bidaulati dengan kerajaan al-abadiyati yang abadi atau yang kekal. Wasa'adati dan sa'adah, tadi itu kebahagiaan atau keberuntungan, sama kayak faza. As-sarmadiyati yang tidak terbatas, bahasa Persia yang diarabin. As-sarmadiyati yang tidak terbatas. Wahia adapun dia, maksudnya ad-daulah al-abadiyah ya, kerajaan yang abadi itu al-wusulu usul. Ini salah satu istilah tasawuf ya. Usul itu ya, yo ingat Allah tuh tingkat tinggi. Ilal a'lam marotibil jinani, sampai pada derajat tingginya di surga-surga. Jinan jamak dari jannah. Jannatun mufrad, jinanun jamak. Orang udah kayak gitu, wah udah tuh derajatnya tinggi tuh. Yang diharapin cuma itu aja, ridho Allah. Waliqaillahi dan pertemuannya Allah. Udah berharap bisa bertemu Allah. Al-Maliki yang menguasai atau merajai, Malik. Al-Manani yang melimpah pemberiannya. Yasaroha yang memudahkannya, yang membuat mudah kebahagiaan tadi ya, penikmatan abadi tadi. Siapa Allahu Allah Ta'ala, dihormatin nabihi dengan kemuliaan nabinya, maksudnya Nabi Muhammad. Al-Mab'uthi yang diutus, fi akhir zamani, pada akhir zaman, akhir masa. Kama kila seperti halnya dikatakan, hada adapun qaul ini, itu istidlalu jadi dalil atau jadi argumentasi, jadi alasan ala kaunil ilmi atas keberadaan ilmu, wasilatan yang jadi wasilah, artinya sama ya, seret-seret aja, seret-seret saya baca kan. Ila taqwa kepada taqwa, ai maksudnya khutiba ya jawaban. Oh ini hasil dari pertanyaan ini. Ay khutiba atas jawaban atau percakapan li Muhammad bin Hasan bin Abdillah, dari Imam Muhammad bin Hasan bin Abdullah ibni Tausin, yang putranya Imam Ibnu Taus ibni Hurmuz ibni Hurmuzi, putranya Hurmuz ibni Anu Syarwani, An Syarwani. Ini juga bahasa Persia nih, jadi agak entah kalau teman-teman ngaji lagi di tempat lain ada yang baca Anu Syarwani, ada yang baca Anwas Syarwani, karena bahasa Ajam bukan bahasa Arab. Tahu bacanya gimana tuh? Anu Syarwani boleh, Anwas Syarwani boleh. Pasabit maka tetap, inna bayanahu sesungguhnya diantaranya, wa baina Abi Hanifah dan antara Imam Abu Hanifah, maksudnya antara beliau dengan Imam Abu Hanifah gitu ya, itu qarabatun terdekat atau kerabat. Wasamahu dan menamakannya, ya, maksudnya menamakan Imam Muhammad bin Hasan tadi yang dalam kurung tuh atasnya itu sahibul manzumati, pemilik nazom.
bil alimi dengan ya kealimannya, keilmuannya, ar-robani yang bangsa robani. Robani bukan toko baju, bukan. Robani maksudnya yang bangsa ketuhanan. Mansuban yang dinisbatkan atau disandarkan lafadz robani, makanya kok dibaca robani. Robani ya aslinya kan dia naat ya, naat dari alim. Alim, nah, robaninya itu sifatnya, naatnya manut dari alim ya. Lafadz ar-robi ya lafadz robbi, lafadz Tuhan. Jadi saking dia alim dekat sama Allah, nah dijulukin al-alim ar-robani. Kalau bahasa ilmu toreko tuh ilmu tasawuf apa tuh namanya tuh murabi ya, murabi atau apa yang apa saya nama itu ya murabi lah. Kalau bahasa kita ya ustadznya gitu ya, ustadznya atau murabinya atau orang yang dianggap alim secara robani, secara tauhid. Wayan bagi dan seyogianya ayakula pembacaan atau dibacanya ar-robbi ya. Boleh juga dibaca ya robbi, al-alim ar-robbi. Ila anau kecuali sesungguhnya dia ya maksudnya ar-robbani zada tambah apa al-alifu huruf alif wan nunu dan nun. Ini kebanyakan nausoroknya ini ya, pusing-pusing dah. Tapi depannya lewat-lewatin aja ya. Sedikit-sedikit saya terangin dulu lah. Ntar lama-lama takutnya teman-teman juga kagak nyandak. Dia kagak juga paham. Ilmu balaghati dengan makna mubalaghah. Ada mubalaghah itu hiperbola ya. Jadi berlebihan. Ai maksudnya alladhi yaitu orang yang malu yang beramal atau berbuat, berperilaku juga boleh. Li rabbi karena Tuhannya Jalla Jalaluh ya, maha tinggi, maha agung, maha luhur sama. Wakila dan dikatakan juga wa adapun dia itu alladzi yurabbi orang yang mendidik ya, diambil dari kata rabbi itu bisa Tuhan bisa mendidik ya, murabbi. Al-muta'allimin al-muta'allimina ya, orang-orang yang belajar. Al-muta'alimina akan orang-orang yang belajar bisigharil ulumi dengan ilmu-ilmu yang kecil. Jadi ngajarin ilmu-ilmu yang kecil qabla kibariha sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi pendapat lain mengatakan kalau al-murabi itu cocoknya buat ulama yang dia ngajarin dari hal-hal yang kecil, sifat 20 gitu ya, asmaul husna macam-macam, sampai ilmu-ilmu yang besar, nausoro misalnya gitu ya. Pikihnya gitu, dari ngajarin Sabina sampai ya Fathul Qorib, Hasyial Bujairomi dan seterusnya. Itu baru disebut murabi kalau menurut pendapatnya kitab Ta'limul Muta'allim ini ya. Tapi ya sekarang murabi itu lebih identik kepada guru, udah gitu aja. Pokoknya kalau guru ya murabi, kalau kita ustadz ya. Padahal sebetulnya kalau bicara secara yang benar nih menurut pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ya murabi itu dia ngajarin dari hal yang terkecil ya, dari ya yang sepele tuh kayak gitu tuh, nyambung-nyambung huruf sampai yang ya bahasanya luas gitu ya, sampai bahasan yang pusing di pala kita. Nah itu namanya murabi. Qabla kibariha wa huwa adapun dia ini siapa nih? Oh, Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan maksudnya itu tilmidhu Abi Yusufa, muridnya Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Rahimahu semoga merahmatinya siapa Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Imam Abu Yusuf ini salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Nah makanya Muhammad bin Hasan ini karena muridnya Imam Abu Yusuf gitu ya. Nah Imam Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah, berarti secara gak langsung nasabnya nyambung gitu ya. Imam Muhammad bin Hasan tadi ya, Imam Muhammad bin Hasan ini
berguru sama Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf berguru pada Imam Abu Hanifah. Berarti secara madzhab Hanafi, karena bahasa kita gampangnya kakek guru gitu ya. Kalau yang berguru langsung kan Imam Abu Yusufnya. Nah, Imam Abu Yusuf ini punya murid Imam Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini berarti kakek guru kepada Imam Abu Hanifah gitu. Nah, ini dijelasin supaya kita nggak remang-remang. Kadang-kadang kan orang, maaf, orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi itu paling pantang sama syair-syair. Ya waktu itu saya sampaikan, karena syair itu dianggapnya sesuatu yang ya dianggap kayak sekarang, syair itu lagu gitu. Syair itu lagu, syair itu musik gitu ya. Pada zaman dulu syair itu bukan lagu, bukan musik. Kalaupun dilaguin, kalaupun dimusikin, yaitu hanya efek aja. Syair dulu itu dibikin sama ulama. Kenapa dibikin sama ulama? Karena orang zaman dulu banyak yang kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Maka yang bisa baca, bisa nulis pasti ulama gitu. Orang Syiah, orang Wahabi itu kenapa dia sangat, wah ini syair nggak usah dianggap gitu. Padahal ulama-ulama sendiri itu banyak bikin syair. Bahkan Imam Syafi'i itu bikin syair. Hampir semua ulama madzhab Maliki ya, maksud saya ulama-ulama madzhab Hanafi, ulama-ulama madzhab Syafi'i, ulama madzhab Hambali itu banyak yang bikin satu kitab khusus syair. Banyak. Imam Syafi'i aja bikin satu kitab yang isinya syair. Termasuk ini Ta'limul Muta'allim ini ada syairnya juga. Ya, syairnya al-ala kalau di pondok itu diajarin. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu ihabi bayani. Saya apa masih sampai sekarang. Itu tapi artinya pakai bahasa Jawa tuh. Ntar Kori nggak tahu tuh. Kori digontor sih. Itu diartinya pakai Jawa. Ya, alala tanalul ilma illa bisitatin. Di bahasa Jawa. Udah. Ya, alala ilingo dah hasil ilmu angin nam perkara engkang bakal tak cerita ake. Repot udah ngaca ngapalin Arabnya, dia ngapalin Jawanya. Terus itu juga terdiri dari kata-kata yang bersyair. Teman-teman cari, silakan searching di Google, ada ringkasan Ta'limul Muta'allim dalam bentuk syair. Nah, itu alala disebutnya kalau di pondok itu alala. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'i habi bayanin dan seterusnya tuh. Nah, terus ada lanjutnya ada hasin wa hirsin wa stibalin wa bulgotin dan seterusnya. Nah, itu tadi saya balikin lagi ya. Orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi itu gak terima tuh dianggapnya yang bikin syair pemusik, artis lah kalau bahasa sekarang. Iya, kalau sekarang iya, artis bikin lagu, bikin musik ya, bikin syair, bikin puisi, macam-macam. Tapi di zaman dulu enggak, yang bisa bikin syair itu lama. Lah karena banyak orang kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Sementara mohon maaf, pemusik itu identik sama, nggak semua tapi ya, identik dengan kegiatan yang barbar, ya kan, mabok, judi. Makanya pemusik itu rata-rata blow on. Gak semua tapi ya, rata-rata pemusik blow on. Nah, kalau zaman sekarang ya pemusik rada terdidik ya, karena zamannya udah berubah. Tapi di zaman dulu pemusik itu blow on. Sekarang masih banyak yang blow on ya. Kecuali yang terdidik lagi-lagi. Kan ada yang bermusik itu karena emang dia hobi, ada yang cuman pelarian. Biasanya kalau yang pelarian itu ya karena biasanya pinter ya, misalnya kayak grup bandnya udah tuh ya kan, dari apa ya, dari Latansa ya, Wali band, Opak ya. Opang ya, itu pinter, itu jelas ya, karena emang punya basic itu. Tapi kan nggak sedikit juga pemusik-pemusik yang ya bukan jiwa musik, ya emang udah blow on gitu, kerjaannya mabok, judi, main gitar, ngamen. Nah, jadi pemusik deh, kebetulan suaranya bagus ya, akhirnya diangkat sama studio rekaman gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Akhirnya ya musiknya nggak lama, paling 1 album 2 album mendem. Beda sama musisi beneran. Coba tuh lihat Rhoma Irama tuh. Wah, sampai sekarang masih nerbitin album, masih ada lagunya. Karena beliau orang cerdas gitu loh. Iwan Fals. Ya, sampai sekarang, ya sekarang aja udah mendem, udah pro pemerintah ya. Nah, dulu zaman Soeharto sampai zaman SBY itu masih nerbitin lagu. Ya Mas Andre itu tahu. Dari Mas Andre belum lahir sampai Mas Andre gede, itu lagunya Iwan Fals ada, lo bayangin. Itu musisi beneran tuh kayak begitu. Emang otaknya cerdas maksudnya gitu. Kan ada musisi, maaf kalau teman-teman senang-senang lagu ya, kan banyak grup band ya, paling 1 album 2 album 3 album hilang udah. Jadi dia nggak bisa nyiptain lagu lagi, orang otaknya apa kagak bagus, on lah gampangnya gitu ya. Tapi kalau otaknya cerdas dia terus bermusisi. Nah itu maksudnya ya. Jadi jangan teman-teman gagal paham kok ulama ada syair, karena di kitab Ta'limul Muta'allim ini banyak banget syair.
Jangan teman-teman anggap syair di sini yang bikin musisi, bukan, yang bikin aja ulama gitu loh. Yang bikin syair sendiri ulama. Nah, termasuk di sini diantaranya yang bikin ada syair nanti di depan ya. Syi'run ta'allama fa innal ilmi fa zainun li ahli. Ini juga dari Al-Ala nih. Nanti teman-teman silakan searching di Google. Nah, ini yang bikin itu yaitu Imam Muhammad bin Hasan. Imam Muhammad bin Hasan itu muridnya Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf muridnya Imam Hanafi. Masa muridnya ulama joget-joget, main gitar? Kan nggak mungkin logikanya gitu. Nah, makanya dipastikan ini ulama supaya teman-teman nggak anti syair gitu ya, nggak anti dalam hal ini. Ya perkara ntar musik dibikin mabok, joget soal itu lain lagi ceritanya. Syi'run satu syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'allam, belajarlah atau pelajarilah fil amr ya. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun menjadi perhiasan li ahlihi bagi pemiliknya. Pelajari ilmu kata beliau karena ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Qauluhu, adapun ucapan beliau ta'allam, ya lafaz ta'alam, pelajarilah atau belajarlah. Amrun itu fi'il amr. Hadirun yang hadir, ya maksudnya mukhatab ya. Fi'il amr kan ada yang goib, ada yang mukhatab ya. Yang mukhatab itu namanya hadir. Nah, di sini pakainya ta'allam. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya beliau, ucapannya Imam Muhammad, zainun li ahlihi, jadi perhiasan bagi ahlinya, bagi pemiliknya. Ai maksudnya zinatun, jadi perhiasan li ahlil ilmi, bagi pemilik ilmu. Jadi hinya rujuknya ke ilmu. Di tafsir, adapun pada satu tafsir disebutkan inna aulal asya'i, bahwa sesungguhnya perkara ilmu yang paling utama. Aula di situ bukan awal tapi utama ya. Perkara ilmu yang paling utama ba'da tauhidi, setelah ilmu tauhid, itu ayat ta'alama, yaitu mempelajari ilmal fikhi, akan ilmu fikih. Menurut ulama ahli tafsir, ilmu yang utama setelah mempelajari ilmu tauhid adalah ilmu fikih. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan al-malaikata, akan para malaikat, fadla adama, akan keutamaannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bi ilmil fikhi, dengan ilmu fikih. Yang kemarin kita bahas ya, Nabi Adam disuruh sujud sama Allah ya, fasajadu ya, maka mereka sujud ialah iblis ya, kecuali iblis dan seterusnya. Nah, terus di sini kan faqala, maka kemudian berkata ya, berfirman, maksudnya dalam Al-Qur'an disebutin wa 'allama adamal asma'a kullaha. Kemudian mengajarkan Nabi Adam alaihissalam semua nama-nama seluruhnya, maksudnya yang ada di dalam surga. Dikasih tahu sama Nabi Adam, ini pohon, ini daun, ini tanah, ini istana, dikasih tahu sama Nabi Adam. Summa aradohum, kemudian ya, menawarkan pada mereka, Allah menawarkan pada mereka, ai maksudnya alal malaikati, kepada para malaikat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan atau menantang atas malaikat. Maksudnya malaikat ditantang, coba sebutin. Wah, nggak tahu mereka ya. Mereka bilang, saya nggak tahu sesuatu yang kecuali engkau kasih tahu ya Allah. Maka kemudian disebutin sama Nabi Adam gitu ya. Nah, jadi yang kayak begitu ya, kemudian diterangin sama Nabi Adam. Nah, itu berarti malaikat kan dalam hal ini udah yakin sama Allah ya, berarti dapat tauhidnya. Tapi malaikat nggak ngerti ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu syariat, ilmu tentang takrif, tentang definisi. Sama seperti Nabi Adam mengajarkan kepada malaikat bahwa ini namanya pohon, ini namanya buah, ini namanya gunung, ini namanya istana gitu ya. Sama di fikih kan kita belajar itu. Ini namanya sholat, ini namanya puasa, ini namanya zakat kan gitu. Ini namanya zakat, ini namanya puasa, ini namanya pergi haji dan seterusnya. Yang dimaksud sedekah itu apa, yang dimaksud infak itu apa, itu fikih. Adapun kemudian secara fikih dibahas ya, dijabarkan. Nah, itu juga sama. Makanya di sini disebutin mengkiaskan dengan hal kejadian tadi,
di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat sendiri untuk belajar ilmu tauhid lalu kemudian ilmu fikih. Wal ilmul arabiyati, dan lalu kemudian belajar ilmu bahasa Arab. Menurut orang ahli tafsir, ya setelah belajar fikih belajar bahasa Arab. Itu min ahammil ulumi, termasuk ilmu-ilmu yang penting. Ya, masalah penting relatif lagi-lagi ya. Kalau teman-teman merasa penting ya pelajarin, kalau enggak ya udah. Tapi yang jelas orang nggak ngerti bahasa Arab gampang dibodohi ya. Karena banyak istilah-istilah Islam itu yang diambil dari bahasa Arab. Dikaunil usuli, karena sesungguhnya keberadaan ilmu tauhid, ilmu usul, maksudnya ilmu usuluddin, ilmu tauhid, wal furu'i, dan ilmu furu'iyah berarti ilmu fikih cabang-cabangnya, itu muhtajatun, butuh ilaihi, kepadanya. Maksudnya butuh kepada pemahaman bahasa Arab. Bagaimana mau jadi ustadz, mau ngajarin ngaji atau untuk diri sendiri, kalau bahasa Arab aja kagak ngerti. Pitahkiki, pada atau secara hakikat, secara hakiki. Oh, banyak soalnya ustadz yang kagak bahasa Arab, banyak. Ngeri sebetulnya, karena banyak sekali istilah fikih yang berbahasa Arab, orang bahasa Arab ya. Kalau nggak ngerti ya bahaya, bisa sesat menyesatkan. Wanahu, karena sesungguhnya kaul beliau, ucapan beliau itu maksurun, ya teriwayatkan. Maksur itu maksudnya teriwayatkan. An Umarin, dari sahabat Umar. Wa an Ali, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Hukia, dihikayatkan. Nah ini ada satu kisah ya, ini kan dari Sayyidina Ali. Hukia, dihikayatkan, anak Arabian, sesungguhnya orang Arab Badui. Kalau Arabi orang Arab, kalau Arabi itu orang Arab pedalaman. Itu sami'a, pernah mendengar, rojulan, akan seseorang, yaqra'u, yang dia membaca, qaulahu, akan firman Allah Ta'ala, innallaha, boleh, annallaha, boleh, annallaha bari'un, innallaha, boleh, sesungguhnya Allah itu bari'un, terbebas, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasulihi. Nah dia bacanya wa rasulihi, dan rasulnya, maksudnya rasulnya Allah, bil kasri, dengan harokat kasroh. Jadi dia baca, di teman-teman bahasa Arab dikit ya, dia bacanya innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuli, li ya kasroh ya. Berarti kalau wa rasuli jadi atof dari musyrikin. Musyrikin kan jer, ada huruf min ya, minnya huruf jer, minal musyrikina. Terus wa rasulihi jer, majrur juga ya. Musyrikina majrur pertama, rasulihi majrur kedua. Nah ini kalau diterjemahin, sesungguhnya Allah terbebas, maksudnya bodoh amat, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. Loh bahayanya. Nah ini ada diriwayatkan nih. Faqala, maka kemudian berkata, dia berkata nih, orang Arab Badui tadi, orang Arab pedalaman tadi, in kana, jika saja siapa Allah Ta'ala itu barian, membebaskan atau terbebas, ya membebaskan diri, maksudnya bodoh amat, min rasulihi, kepada rasulnya, fa'ana, maka adapun aku itu bariun, yang membebaskan juga diri, minhu, darinya. Padahaba, maka pergilah siapa arrojulu, orang tadi ya, ila Umarin, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Fahaka, maka memisahkan si orang tadi yang adu pada Sayyidina Umar, al-Arabiyah, tentang kisah orang Arab dusun tadi, orang Arab Badui tadi, pedalaman tadi, qiraat tahu, akan bacaannya. Fa'indahu, maka setelahnya, amaro, memerintahkanlah kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Umar memerintahkan bita'limil arabiyati, untuk atau dengan mempelajari bahasa Arab. Faqala, maka kemudian berkata Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, al fa'ilu, adapun fa'il,
itu marfu'un ya dibaca rofa. Wal maf'ulu sedangkan adapun maf'ul itu mansubun dibaca nasab. Wal mudhofu dan adapun mudhof ya yang diidofahkan ilaihi kepadanya majrurun dibaca jer. Jadi yang benar bukan wa rasulihi tapi wa rasulahu. Jadi kalau dibaca wa rasulahu nanti rujuknya ke innallaha. Innallaha kan inna ya. Inna itu kan tansibul isma. Innallaha asal katanya Allahu ya. Allahu menjadi ha. Innallaha sesungguhnya Allah. Bariun, nah ini terlepas ya, minal musyrikin dari orang-orang musyrik. Wa rasulahu dan juga utusannya Allah. Jadi bukan wa rasulihi. Maksudnya wa rasulahu berarti dari inna. Jadi secara gampangnya nih kalau teman-teman bikin bayangin innallaha wa rasulahu. Jadi Allah dan utusannya gitu. Bodoh amat sama orang-orang musyrik. Jangan diterjemahin sesungguhnya Allah bodoh amat dengan orang-orang musyrik dan utusannya dan rasulnya. Nah itu bahaya, berarti Allah sebodoh amat sama orang musyrik dan bodoh amat sama orang rasulnya. Makanya si orang Arab Badui tadi pada awal-awal tadi bilang, kalau Allah aja bodoh amat sama Nabi, ngapain gue ikutin Nabi? Gitu, paham maksudnya ya? Oh itu gara-gara salah baca fathah. Nah itu orang Arab aja belum tentu tahu loh. Apalagi oh ya orang kita bukan orang Arab. Nah itu baca salah harokat aja udah bahaya itu. Dulu yang pernah saya sampaikan kalau teman-teman masih ingat, bahkan ada kisah yang lebih ekstrim lagi ya. Di zaman Sayyidina Umar, riwayatnya mengatakan zaman Sayyidina Ali ada orang ya diperintahkan sama satu wilayah sama satu raja ngirimin Quran ya. Zaman dulu bahasa Arab belum ada titiknya teman-teman ya. Saya sampaikan ya. Baru ada titiknya itu setelah Sayyidina Ali. Jadi ketika bahasa Arab dalam hal ini Quran ya ketika ditulis pertama kali itu belum ada titik, belum ada harokat ya, polos aja gitu. Jadi kita nggak bisa bedain mana ba mana na ya, mana ba mana nun, ba titik di bawah, nun titik di atas, kita nggak bisa bedain mana tak mana ya, tak titik di atas dua ya titik di bawah, kita belum nggak bisa bedain kalau masih ada zaman sekarang. Zaman itu begitu. Baru kemudian pas zaman Sayyidina Ali baru tuh dibikin titik namanya nuktoh. Baru kemudian setelah Sayyidina Ali wafat turut tabi'in dibikin syakal, dibikin harokat. Jadi modifikasi Quran tuh dari awal ya, dari pembukuan sampai kemudian sampai kepada kita itu ada tahapnya ya, ada prosesnya. Nah itu kenapa Sayyidina Ali kemudian memutuskan titik, itu kan pernah terjadi juga. Di zaman beliau itu satu raja ngirim utusan pakai surat ya. Idza jaa hadar rajul, ketika datang, kalau bahasa Indonesia ketika datang ini laki-laki, tulisannya fa'aqbalu, maka terimalah dia. Nah teman-teman bayangin tuh kagak ada titiknya, qaf kagak ada titiknya, ba kagak ada titiknya, kan fa'aqbalu maka terimalah dia, fa'aqbalu maka terimalah dia, qaf kagak ada titiknya, ba kagak ada titiknya. Nah orang yang nerima utusan ini ketika dikasih surat itu sama si raja, bacanya bukan fa'aqbalu tapi fa'tulu. Harusnya fa'balu, iqbal, qabul, menerima, dia baca faqtul, uktul, maka bunuhlah. Akhirnya tuh orang ketika udah baca, wah ketika kamu sudah dapat terima dari surat ini, dia baca faqtuluh, maka bunuhlah dia. Dibunuh langsung gara-gara ba sama ta tuh tadi. Harusnya fa'balu, dia baca faqtuluh karena belum ada titiknya. Baru kemudian Sayyidina Ali bikinlah nuktoh ya dalam Al-Quran. Itu, oleh karena ada titiknya dia masih suka salah. Ya, model kayak orang-orang awam kan saya sering ngajarin ibu-ibu, bapak-bapak, udah ada nak, nun, bacanya ba. Nenek-nenek gimana lagi? Wa ta'alamal kalami, dan ada pun mempelajari ilmu filsafat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa